Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rifki Andani dari jurusan Ilmu Hadis semester 5. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Hadis Pemberdayaan Perempuan. Dan di video kali ini saya akan membahas hadis ke-29 dan juga hadis ke-30 dari kitab Sittin Al-Adliyah, yaitu kitab yang berisi hadis-hadis yang membahas tentang hak-hak perempuan di mata agama Islam. Sebelum datangnya ajaran Rasulullah SAW, perempuan itu tidak ada harganya, bahkan dipandang sangat rendah. Bahkan dalam beberapa keterangan, perempuan itu dianggap disamakan dengan seekor anjing, yaitu hal yang sangat menjijikan. Itu sebelum datangnya ajaran agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Namun setelah datangnya ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW, Islam meninggikan, mengangkat harkat derajat perempuan. Nah, lantas bagaimana sebenarnya hukumnya memukul seorang wanita? Nah, dalam hal ini Rasulullah SAW pernah bersabda dalam salah satu hadisnya yang dimuat dalam Sahih Muslim nomor hadis 6195. Berikut bunyi hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsanahu Abu Quraib, haddatsana Abu Usamah an Hisham an abihi an Aisyah qalat, ma daraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'an qattun biyadihi wala imra'atan wala khadiman illa ayyujahida fi sabilillah. Wa manila minhu syai'un fayantakima min sahibihi illa ayyuntahaka syai'un min maharimillah fayantakima lillahi azza wa jalla. Nah, kita pun harus mencontoh apa yang dilakukan Rasulullah SAW. Beliau tidak pernah memukul apapun dengan tangannya, tidak pernah memukul seorang perempuan. Bahkan istri-istri beliau yang dekat dengan beliau itu tidak pernah dipukul. Ataupun bahkan memukul seorang pembantu pun beliau tidak pernah. Bahkan ketika beliau mendapatkan pukulan, mendapatkan kekerasan dari sahabat-sahabatnya, baik itu laki-laki ataupun perempuan, beliau itu tidak membalasnya. Akan tetapi ketika ada seseorang yang menentang hukum Allah, hukum agama Islam, maka barulah Rasulullah SAW membalasnya dengan niat membela agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada hadis yang ke-30, Rasulullah SAW itu diceritakan pada suatu saat Rasulullah SAW sedang bertengkar dengan Siti Aisyah, istrinya. Dan pada saat itu datanglah Abu Bakar kepada Rasulullah. Nah, saat Abu Bakar datang, Abu Bakar mendengar suara Siti Aisyah yang nadanya itu tinggi, seperti menggertak kepada Rasulullah SAW karena sedang bertengkar tadi itu. Kemudian Abu Bakar pun langsung datang dan ingin memukul Siti Aisyah dengan tangannya. Nah, pada saat itu Rasulullah SAW langsung menghalangi Abu Bakar supaya tidak memukul Siti Aisyah. Nah, saat itu Abu Bakar pun langsung pulang lagi dengan keadaan yang sangat marah karena saat ingin memukul dia ditahan, gitu, seperti itu. Contoh yang dapat kita ambil dari hadis tersebut, walaupun Rasulullah SAW sedang bertengkar, beliau tidak memukul kepada istrinya, kepada Siti Aisyah. Bahkan ketika Abu Bakar sebagai ayah dari Siti Aisyah ingin memukul Siti Aisyah karena menurut Abu Bakar Aisyah sudah tidak sopan, sudah keterlaluan karena sudah membentak kepada Rasulullah SAW, sudah meninggikan suaranya melebihi Rasulullah SAW. Namun Rasulullah malah menghalanginya. Nah, dan dengan sikap itu juga akhirnya hubungan antara Rasulullah SAW dengan Siti Aisyah pun menjadi
harmonis kembali, tidak bertengkar lagi. Sekian, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.